Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita masuk episode 203 dari panitia usia 41 tahun 08539481 dan seterusnya ya. Shalom Pendeta Erastus, saya sering mengikuti siaran Bapak lewat YouTube dan saya sangat diberkati dan bisa tahu lebih banyak lagi bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Banyak hal buruk yang sudah saya lewati sampai beberapa kali saya mau bunuh diri. Terlalu panjang kalau ceritakan Pak. Saya sekarang memiliki masalah dengan orang tua saya. Saya singkat saja Pak, saya sejak lahir memang tidak diinginkan papa saya karena saya terlahir perempuan. Sementara papa saya menginginkan anak laki-laki dan upaya-upaya papa saya untuk membunuh saya pada waktu saya masih kecil. Tapi Tuhan Yesus mengasihi saya dan adil kepada saya. Sejak umur 4 tahun saya pandai menyanyi, bahkan berapa kali mengikuti lomba tingkat nasional dan juara. Di sekolah saya berprestasi selalu juara. Akan tapi hal tidak membuat papa saya berubah perilakunya kepada saya. Malah ketidakadilan selalu saya dapatkan dari kedua papa dan mama. Saya hanya 2 bersaudara dan memiliki seorang adik laki-laki. Banyak perlakuan orang tua yang tidak wajar bagi saya sebagai anak perempuan. Kalau saya kedapatan berbuat yang mereka nggak suka, saya dipukul dengan sangat kejam. Sementara adik saya laki-laki tidak pernah mereka pukul saat berbuat salah. Mama saya juga perlakuan saya seperti bukan anaknya. Mama tidak bisa menjadi mama yang melindungi anaknya. Malah ketika ada masalah, mama saya kompor-komporin papa saya supaya marah besar kepada saya. Sejak kecil sampai sekarang saya sudah menikah dan punya anak tapi diperlakukan sama. Saya sampai memilih menikah muda karena saya mengharapkan laki-laki yang menikah dengan saya akan melindungi saya, tapi justru saya semakin menderita beberapa kali mau dibunuh suami. Waduh, ini kayak film sinetron. Dianiaya sampai mantan suami saya masuk penjara. Bahkan anak kami pernah diculik dan dibawa lari oleh mantan suami dan dikasih ke orang yang beragama lain di sebuah kota di satu pulau. Puji Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib anak bisa saya temukan kembali setelah hilang selama 3 tahun lebih. Waduh, kayak film ini. Ketika dalam keadaan menjadi menjanda, penderitaan saya semakin bertambah. Bukannya mendapat dukungan dari keluarga, malah saya semakin dijajah, dibuat seenak mereka. Bahkan apa yang saya punya, contohnya hasil keringat saya, orang tua saya merasa berat. Bahkan pernah uang hasil kerja saya diminta papa, harus serahkan semua ke papa. Nanti papa yang berikan bagian saya. Setelah adik saya menikah, penderitaan saya semakin lagi bertambah. Apalagi adik ipar saya orangnya sangat jahat. Tukang iri dan mau menguasai semua. Kami semua pada waktu tinggal di rumah yang sama. Dan saya diperlakukan persis seperti pembantu mereka. Adik saya, istri anak-anaknya diperlakukan istimewa karena anak-anak adik saya laki-laki semua. Penerus marga papa. Kalau anak-anak saya bikin kenakalan karena masih anak-anak, mereka selalu diusir opa mereka dengan kata-kata yang menyakitkan bahwa mereka bukan penerus marga papa. Bahkan saya pernah beberapa kali dipukuli adik saya dan orang tua tidak melerai, malah hanya menonton saya dipukuli adik saya. Anak saya pun sering dipukuli adik saya dan orang tuanya diam. Ketika saya kemudian menikah dengan suami sekarang dan kami diberkati Tuhan dengan berlimpah, orang tua dan adik saya selalu datang meminta bantuan dan saya membantu mereka. Setiap bulan saya penuhi kebutuhan orang tua, tidak pernah tidak. Tapi orang tua saya tidak pernah menganggap keberadaan saya itu terbukti. Semua rumah, mobil hanya mereka kasih kepada adik saya tanpa dibicarakan. Apakah saya salah jika saya tidak mau bantu orang tua saya lagi? Salah. Harus tetap dibantu tetapi terbatas. Jangan dipuaskan suka-suka. Saya hanya bantu sekian, titik, sudah. Anda ini orang baik, benar-benar baik. Tuhan mengasihani dan mengasihi. Tapi pencobaan Anda belum berhenti.
masih ada hal-hal yang Anda harus hadapi ke depan. Tetapi dengar suara kebenaran, Anda akan menjadi kuat. Saya ingin hidup berkenan kepada Tuhan, saya ingin pulang ke tempat seharusnya saya berada bersama Tuhan Yesus. Apakah saya salah tidak membantu orang tua lagi? Karena orang tua terus-terusan berbuat tidak adil kepada saya. Bantu tapi terbatas. Saya tidak tahu suami Anda ini kayaknya orang baik juga sehingga memberikan Anda kesempatan membantu orang tua, ya. Saya kira cukup itu ya. Saya kira cukup itu. Saya salut sama Anda. Ingat, tetap memperlakukan orang tua dengan hormat, jangan balas dendam, jangan menyimpan kepahitan, tetapi bantu secukupnya. Jangan sampai Anda merusak adik. Dengan Anda bantu sebanyak-banyaknya, itu adik jadi rusak, orang tua juga tidak tahu diri. Orang tua yang seperti ini mengerikan ya. Tapi harus tetap dikasih, diperhatikan, hanya terbatas. 0895 3594 dan seterusnya. Salam Pak Eras, ingin memberikan saran jika boleh Pak Eras. Apakah setiap tayangan yang sudah live, sudah tayangan sebelumnya, boleh diedit sebelum diupload ke YouTube untuk translate bahasa Inggrisnya Pak? Baik isi video atau judul yang akan diupload menggunakan Indonesia dan Inggris. Menurut bahasa Inggris adalah bahasa universal, hampir semua orang menggunakannya. Jadi tidak hanya orang Indonesia yang terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kami akan perhatikan karena kami punya program ini bahkan sudah ke dalam bahasa Mandarin. Terima kasih ya untuk sarannya dari usia 25 tahun. Pak Eras mungkin sudah tahu bahwa pendengar Bapak memiliki variasi umur yang berbeda-beda, terutama juga anak-anak. Menurut saya lebih bijak jika membahas soal masalah pribadi seperti seks, masturbasi, dan lain sebagainya tidak dijadikan judul atau bisa dijawab seperti pribadi, kecuali konteksnya adalah kekerasan dalam berpasangan suami istri atau dalam jalin hubungan. Bagaimana tindakan kita terhadap yang menyakiti menurut saya lebih baik. Oke. Lebih bijak dibahas dibandingkan masalah yang di Indonesia masih sensitif. Terima kasih. Ya. Nanti staf saya kasih kode soal masturbasi, soal seks atau lebih mendalam kita hindari. Karena umurnya variatif. Saya perhatikan usul ini dan saya setuju untuk lebih men-screening ya. Nanti akan saya jawab atau mungkin kita perlu ini ya, memisahkan ya, ada tanya jawab untuk anak-anak, untuk pemuda begitu. Saya mungkin harus dipisahkan. Ya. Melihat banyak orang di sekitar Bapak yang menjadikan Bapak contoh pengajaran yang benar, setelah melihat banyak orang yang siap menyerang Bapak dengan perkataan-perkataan Bapak. Bapak benar saja masih banyak fitnah, apalagi kalau membahas isu yang sensitif, pasti makin banyak yang mencari celah. Terima kasih ya. Itu saja Pak pemikiran saya dari saya. Maaf kalau memberikan saran yang mungkin saya sendiri adalah salah. Enggak, ini saran yang sangat bagus. Namun itu yang saya lihat dan diskusikan dengan orang tua serta pasangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya. Untuk usia 25 tahun dengan kode nama Steph ya. Makasih. Saya akan memperhatikan itu dan saya serius ini penting ya. Tapi kalau nanti kira-kira bisa saya bahasakan, akan saya bahasakan dengan lebih tidak vulgar. Kadang-kadang kasus itu juga dibutuhkan orang lain masalahnya. Ada jawaban yang dibutuhkan orang lain. Anda bertanya, Alkitab menjawab untuk pemuda, untuk anak-anak, saya bedakan saja kalau begitu. Kalau dengan hal ini, ya nanti di situ ada diberi kode usia. Jadi nanti Anda bertanya Alkitab menjawab untuk pemuda, Anda bertanya Alkitab Abam pemuda, Abam kanak-kanak. Gitu. Saya kira nanti akan saya bedakan. Saya pikirkan dengan kru ya, atau tim saya dulu ya. Tapi saya akan buat ini. Saya pikirkan ini serius sekali, ini bagus sekali. Ya. Ini ada satu yang tidak saya sebutkan nama maupun nomor teleponnya ya. Mohon nama tidak disebutkan. Nama, tapi nomor telepon bisa dong. 0896 dan 0 dan seterusnya ya. Dengan hikmat dari Roh Kudus, tolong beri saya penguatan pencerahan Pak. Saat ini hati saya sedang susah. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya bekerja sudah 14 tahun, bukannya naik jabatan malah turun jabatan.
Saya tidak melakukan kesalahan dalam bekerja, turun jabatan ini sudah dari awal Januari 2019. Sekarang mau dipindahin lagi, tapi bukannya posisi yang semula. Menurut saya posisi yang baru pun levelnya tidak sama dengan posisi saya yang semula. Makanya hati saya susah, tidak senang. Pengen resign tapi takut kalau resign saya berarti salah mengambil keputusan. Saya juga tidak mau menjadi pengangguran, tapi rasanya hati saya sedih. Pengen rasanya cerita perasaan hati saya kepada teman, tapi saya ragu dan takut. Semoga saran dari Bapak Era sesuai dengan kehendak Tuhan dan buat saya sehingga hati saya dapat menerimanya. Terima kasih Pak. Ya. Kepada yang bertanya ini saya beritahu satu, jangan berhenti kerja. Jangan pindah kerja. Tetaplah di situ. Kalau Anda bisa diturunkan, Anda juga bisa dinaikkan. Jangan kelihatan dendam, jangan kelihatan sakit hati. Bekerjalah serajin-rajinnya. Lebih giat serajin-rajinnya bekerja. Ya. Lebih giat serajin-rajinnya. Ya. Jangan menunjukkan kepahitan atau kemarahan. Bekerjalah serajin-rajinnya. Anda harus koreksi diri kenapa sampai diturunkan. Apakah Anda punya kinerja kurang baik? Apakah Anda melakukan kesalahan? Kalau tidak, mungkin kurang produktif. Mungkin. Jadi jangan keluar kerja, jangan berhenti kerja, jangan resign, jangan marah, jangan dendam, perbaiki kinerjamu. Itu saja. Oh ya, mengenai tadi pertanyaan yang pertama, ya dari Steph usia 25 tahun tadi, ya barusan ini jadi kepikir saya. Mungkin saya akan lebih berhati-hati menjawab, karena jawaban saya itu misalnya untuk anak-anak itu berguna juga untuk ibu-ibu, itu masalahnya. Tapi saya akan tidak vulgar ya, saya akan tidak vulgar. Tapi terima kasih untuk pertanyaan ini ya, untuk pernyataan ini. Untuk ini. Kadang-kadang memang saya vulgar sih, saya lupa ada banyak anak-anak ikut mendengar. Makasih. Kadang-kadang lupa juga saya. Aduh. Pria usia 26 tahun di luar negeri nih. Plus 49, 163 dan seterusnya dari Jerman. Salam Pak Erastus, saya jemaat Rehoboth yang sudah 10 tahun. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya. Ini pertanyaan saya yang berikut. Saya mohon bertanya mengenai Ekumene Bible Course Satan, di mana Bapak menjelaskan mengenai keadaan iblis yang mulanya diciptakan sempurna tapi masih bisa memberontak. Saya sempat berpikir apakah mungkin potensi untuk memberontak itu sendiri merupakan bagian dari kesempurnaan. Yes. Yes, absolutely yes. Absolutely right. Jadi kesempurnaan itu bukan berarti membuat orang tidak berdosa. Ini bentuk kesempurnaan yang sempurna. Karena jika suatu makhluk tidak memiliki kemungkinan memberontak, maka kesetiaannya menjadi tidak bernilai. Bagus. Kesetiaan dan cinta yang sempurna hanya bisa eksis ketika suatu makhluk memiliki potensi untuk bisa tidak setia, tapi dalam kehendak bebasnya memilih untuk setia. Bagus. Ini juga saya ucapkan sebenarnya. Bagus sekali. Seperti jika seorang ilmuwan membuat robot dan memprogramnya untuk mencintai dirinya sendiri. Tentunya hal ini bukanlah cinta yang bernilai karena mesin tidak memiliki potensi untuk memberontak. Dalam hal ini potensi untuk tidak taat tersebut menjadi diperlukan supaya kesetiaan dan cinta yang sejati dapat eksis atau natural. Mantap. Saya mohon tanggapan Bapak atas pemikiran ini dan jika tidak tepat saya mohon diluruskan. Oh benar, sudah saya tidak perlu luruskan karena pandangan Anda sudah lurus. Sudah lurus. Ya, oke. Saya mau usul Pak, ini sekarang 0898 8438 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya mau usul Pak, supaya lagu pujian ciptaan Bapak agar dimasukkan menjadi NSP, nada sambung pribadi, pada setiap operator Pak, supaya semakin banyak orang menerima kebenaran dari lagu-lagu pujian ciptaan Bapak. Sudah ini mestinya. Ini sudah rasanya. Saya tidak tahu. Tapi sudah, saya sudah berkali kali telepon orang pakai lagu saya dan memang sudah masuk nada sambung pribadi. Sudah sejak dulu. Maaf, mau bertanya lagi Pak. Markus 10 ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Kalau di ayat ini pernah dijelaskan 100 kali lipat, di sini berbicara tentang kualitas yang saya mau tanyakan di atas selanjutnya Pak. Di ayat selanjutnya.
Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini hendak menunjukkan bahwa ada orang-orang yang memulai pelayanan, kelihatannya bagus, tapi akhirnya tidak melayani dengan baik. Tapi ada orang yang pada mulanya belum melayani, tapi akhirnya melayani dengan sungguh-sungguh. Di sini yang mau ditekankan adalah orang-orang yang melayani sungguh-sungguh pada akhirnya itulah yang akan mendapatkan upah, ya, reward yang berkualitas itu. Ini satu. Jadi dua pengertiannya. Satu, hendak menunjuk orang-orang yang belakangan melayani tetapi sungguh-sungguh. Jadi yang penting ini adalah sampai pada akhirnya didapati setia. Jadi kalau seseorang kelihatannya setia di tengah jalan berhenti, tidak mendapatkan 100 kali lipat, walaupun pernah dia. Tidak ada perhitungan baik. Dia harus sampai akhir. Ya. Jadi kalau istilah seorang bekerja dari jam 9 sampai jam 1, wah bagus banget. Tapi jam 1 lewat, tinggal kerja lagi. Nggak diperhitungkan ini. Ini pasti ada pemberontakan setelah ini. Pasti nggak benar. Tapi ada orang baru masuk jam 12 sampai jam 5 sore, setia. Nah, ada upah. Jadi kalau sampai orang berhenti di tengah jalan, itu pasti akhirnya memberontak atau nggak benar. Itu maksudnya. Maka dikatakan yang terdahulu akan terkemudian akan yang terdahulu. Itu satu. Yang kedua, di akhir zaman ada orang-orang hebat. Yang lebih hebat dari orang-orang zaman sebelumnya. Itu maksudnya. Yang terdahulu, terkemudian akan terdahulu. Karena memang di zaman akhir ini ada orang-orang di tengah kejahatan dunia yang jahat, yang rusak, dia eksis. Nah ini pasti dia menghadapi tantangan begitu hebat, tetap setia. Ini upahnya besar. Dia lebih hebat dari orang-orang yang hidup di zaman pertengahan, yang dunia tidak jahat, semua langsam dengan baik, ya maklumlah jadi baik. Tapi kalau di tengah-tengah dunia yang jahat tetap baik, itu yang luar biasa. Oke, dari ibu milenial umur 33 tahun. Maksudnya apa ini? Yang milenial gitu, ibu muda ya. Dari UK, Sun pulang ke tanah air, oke. Plus 447796 dan seterusnya. Salam Pak Eras, ini saya lagi mau sharing Pak, terharu banget. Papa mama saya yang tadinya benar-benar nggak pernah terlintas di benak kami, sekarang turut mendengar Truth ID. Tadinya relasi kami macam perang dingin, main rumah-rumahan, nggak ada heart to heart, dan saya benci sekali dan mama sudah jadi kanker spiritual. Lalu melalui hantaman Tuhan yang menghancurkan harga diri saya berkeping-keping, saya dididik Tuhan seperti kata Pak Eras, sakit Pak, jungkir balik, nangis darah, nggak bisa mengasihi mama, jungkir balik, nangis darah, nggak enak. Tapi sekarang bersyukur, papa mama malah bisa ikut dengar khotbah-khotbah Pak Eras, karena lihat saya berubah, jadi bisa mengasihi mama, bisa hormat, bisa ada kasihan. Wow. Kiranya Bapak di surga terus pakai Bapak untuk menjadi perpanjangan air hidup yang memulihkan relasi, hancur berantakan di zaman edan ini. Mengembalikan anak-anak muda belajar hormat pada orang tua, biar gimana pun anak harus belajar hormat. Permisi bertanya Pak, di perjanjian lama ada 3 kategori seperti awan, pesya, dan chat. Apakah translasi lain Pak? 2, jika penebusan Kristus itu hamartia yang artinya missing the mark, apa konteks pesya dan avan itu bagian kita menyelesaikan nurani seperti kata Bapak? 3, dengan hipotesa ini berarti Pak Eras terbukti benar akan selamat itu dikembalikan ke rancangan semula. Ada pengharapan neshama kita yang belum komplit ya, dan yang merupakan free will manusia, betul begitu Pak? Seperti argumen C.S. Lewis soal peran kehendak bebas manusia dalam keselamatan. Mere Christianity. Oke, saya pernah juga melihat bukunya. Dan saya punya. Dan kalau benar begini benang merahnya, apakah benar jika mengingat teman-teman? Kalau
Dan kalau benar begini, benang merahnya apakah benar jika mengingat teman-teman. Mengenai Avon, Pesia, Chat, sebenarnya ada 12. Ya. Dan 8. Jadi belasan. Jadi bukan hanya 3. Dan tentu saya tidak bisa menjawab ini lengkap. Karena Anda hanya menemukan 3. Tapi kepada yang bertanya, saya bisa lemparkan nanti ini soal dosa, saya lempar kalau Anda punya email, nanti akan dibantu staf saya memberi penjelasan secara khusus, karena ini panjang sekali. Namun saya akan jelaskan soal dosa supaya ada gambarannya. Dosa di perjanjian lama, ini intinya. Kalau kita melihat perkata agak rumit, ya. Karena penjelasan juga panjang lebar ketika saya membahas soal dosa ini, ya. Jadi kalau bicara mengenai dosa, waduh ini panjang nih, apa saya perlu jawab ya? Kita akan melihat begitu panjang lebar penjelasan mengenai dosa. Tetapi akan saya ringkas saja begini. Ya. Dosa di dalam perjanjian lama itu bicara mengenai pelanggaran hukum. Semua yang melanggar hukum itu dosa. Jadi pelanggaran terhadap hukum itu dosa. Dan hukum tertulis. Di perjanjian baru, dosa itu kemelesetan. Tidak melakukan apa yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jadi dalam perjanjian baru itu yang dikehendaki oleh Allah adalah bagaimana seseorang memiliki kehidupan, ya, yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, ini yang penting begitu. Apa yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jika tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka itu meleset. Meleset. Jika tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, berarti meleset. Ini dosa untuk umat perjanjian baru. Maka untuk dosa kalau untuk dosa dalam kehidupan orang Kristen itu terjemahannya adalah hamartia. Hamartia artinya meleset. Meleset atau tidak kena sasaran. Meleset atau tidak kena sasaran. Kalau bagi umat di luar Kristen, karena mereka tidak mengenal Taurat dan tidak dipanggil untuk punya standar sebagai orang-orang, tidak punya standar sebagai orang-orang yang sempurna seperti Bapak, mereka dihakimi menurut hukum yang mereka pahami. Kalau di perjanjian lama itu, tadi Anda katakan ada Pasya, ada Awon, ada Rasya, ada 8. Kalau perjanjian baru ada 12. Ada 8 kata yang semua bisa diterjemahkan dalam bahasa, diterjemahkan dosa. Seperti kata ya, kalau di perjanjian baru, kita akan menemukan kata, ra, pasya, awon, syagak, asyam, ta'ah, dan lain-lain. Ya. Kalau di perjanjian baru ada 12. Kakos, poneros, enokos, asebes, hamartia, adikia. Wow. Makanya tentu kita tidak bisa bahas satu persatu. Jadi yang Anda pahami sekarang di perjanjian lama, dosa itu melanggar hukum, di PP itu meleset. Makanya untuk orang Kristen harus secara hukum harus benar dulu. Baru punya kepekaan untuk berpikir berperasaan seperti Allah, sehingga semua tindakannya sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kalau untuk orang di luar bangsa Israel, Pak, di luar orang Kristen, dosa itu pelanggaran terhadap nurani mereka. Apa yang mereka pahami tentang hukum, jika mereka melanggarnya, itulah dosa. Tapi ini tidak perlu kita persoalkan, perlu panjang lebar menjelaskannya. Oke. Dan kalau benar begini, benang merahnya apakah benar jika mengingatkan teman-teman? Oh iya benar, harus diingatkan teman-teman bahwa nesyamah kita harus diubah, sehingga kita memiliki kecerdasan rohani, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dan itu yang dimaksud dikembalikan ke rancangan semula. Jadi kalau hanya untuk menjadi baik, tidak perlu menjadi Kristen, agama manapun juga baik.
Harus masuk pertandingan iman seperti kata Paulus itu harga mati. Karena jika tidak, penebusan di kayu salib tidak berlaku karena gimana caranya kita diampuni? Karena miss the mark. Kalau busur panah hanya kita pegang dan pandangi tidak pernah dilepas. Artinya ya kalau jalan di tempat itu belum masuk ranah keselamatan. Walau dibaptis, benar sekali. Jadi harus tepat. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih banyak sekali lagi penjelasan Pak. Mohon koreksi Pak dari pemahaman saya kurang tepat. Saya terbebani sekali membangun teman-teman juga di sana. Terkungkung doktrin keselamatan tertentu yang bikin sombong bukan main. Dosa spiritual pride yang membutakan. Untung saya dihajar. Bapak sebelum nggak bisa diajar, sebelum nggak bisa balik kayak kata Pak Eras. Lemes aku begitu tahu kebenaran ini. Off track sekali. Tuhan off track artinya keluar dari track yang biasa. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga selalu, amin. Salam LP3 Bapak spiritual panutanku. Jadi kembali pertanyaan ini mengenai dosa ini ada beberapa ini pengertian, jadi saya beberapa terjemahan, jadi saya tidak menjelaskan satu persatu mengingat waktunya juga singkat, tetapi saya kira sudah cukup jelas ya. Jadi kalau kita bicara soal translasi itu, jadi proses penerjemahan ya rumit untuk waktu yang singkat ini. Tapi itu yang saya bisa bahas ya. Terima kasih. Pria usia 53 tahun 0852 3548. Salam Pak Eras, terima kasih. Kami diberkati dengan adanya program ini. Meskipun saudara lain yang bertanya, tapi itu sudah menjawab apa yang menjadi problem hampir semua saudara seiman lainnya. Kami berharap program ini terus berjalan. Yang kami tanyakan, apakah doa yang belum terjawab itu yang kami tanyakan, apakah doa yang belum terjawab perlu diulang-ulang? Enggak perlu, enggak boleh malah. Bahkan kalau Anda dewasa, Anda hanya menyampaikan persoalan atau kalau boleh kerinduan, lalu jangan mengatur Tuhan. Jangan mengganggu kebijaksanaannya. Dia tahu apa yang terbaik. Karena saya pernah mendengar pengajaran dari pendeta di salah satu channel YouTube, katanya tidak boleh diulang-ulang, karena itu sama saja dengan tidak mempercayai Tuhan. Iya, kalau diulang-ulang bisa berarti tidak mempercayai Tuhan. Apa benar demikian ya Pak? Iya. Saya kok jadi bingung. Terima kasih Pak. Jadi diulang-ulang itu juga harus diketahui berapa kali sih. Ada hal yang mesti kita gumuli. Doa itu bukan permintaan, doa itu percakapan. Jadi kalau sesuatu itu belum selesai dan perlu dipercakapkan, dibawa saja kepada Tuhan. Tapi tidak bermaksud mengatur Tuhan dan minta agar kita mendapat jawaban doa seperti yang kita ingini. Ya, bukan begitu. Kita harus menyerah kepada apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau kita memiliki sikap hati menyerah, kita dengan sendiri tidak akan mengulang-ulang. Kalaupun harus menyampaikan ulang, harus dalam pimpinan Roh Kudus. Allah mengendaki kita mempercakapkannya dengan Allah. Ingat, doa bukan hanya permintaan. Doa itu dialog, doa itu diskusi dengan Allah. Bukan begini, Tuhan tolong aku perlu jodoh. Tuhan tolong aku perlu jodoh. Tolonglah Tuhan, aku perlu jodoh. Besok lagi, Tuhan tolong aku perlu jodoh. Ini orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi jangan maksa begitu. Akhirnya membuat kita tidak dewasa. Ya. Oke. Cukup. 0821 2150 seterusnya, umur 46 tahun. Ini wanita dari Jakarta Barat. Salam Pak Eras, terima kasih buat pengajarannya. Aku sangat amat diberkati. Jadi paham tentang banyak hal. Aku pengen tanya dong Pak, sebab ini lumayan buat aku, penasaran. Menurut Pak Eras, Alkitab, apakah orang mati bunuh diri diterima? Apakah orang mati bunuh diri diterima enggak sama Tuhan? Gimana kalau dia hamba Tuhan? Seorang nabi besar seperti Ahitofel, penasihat Raja Daud yang nasihat-nasihatnya sama seperti yang dikatakan Allah. Nah, hamba Tuhan itu harus sampai akhir hamba Tuhan. Kalau awalnya hamba Tuhan tapi akhirnya tidak ya, binasa dia.
Yudas juga bunuh diri kan? Tapi kenapa dia bunuh diri? Bukankah hubungannya dengan Allah sudah dekat? Belum tentu. Gimana akhir hidupnya jika dia mati bunuh diri? Surgakah atau bagaimana? Terima kasih Pak. Oke, orang bunuh diri pada umumnya masuk neraka. Pada umumnya. Tetapi saya tidak berani memutlakkan karena detik-detik terakhir sebelum orang mati, kita tidak tahu percakapannya dengan Tuhan di detik-detik terakhir tersebut. Jadi kita tidak berani memutlakkan. Tapi menurut saya pada umumnya masuk neraka. Karena tidak mungkin orang baik mendadak atau jahat mendadak. Orang sampai bunuh diri itu kenapa? Pasti ada kelemahan wataknya, karakternya, mentalnya, ya bisa. Tapi sekali lagi saya tidak memutlakkan karena kita tidak tahu detik-detik terakhir sebelum dia meninggal. Mengenai Ahitofel ini, ya dia memang hamba Tuhan, nabi, bisa dikatakan nabi besar katanya nih. Ya. Tapi belum tentu dia termasuk nabi yang bisa dianggap besar. Karena pada akhirnya hidupnya tidak baik. Bukan karena dia pernah menyampaikan suara Tuhan lalu pasti baik, belum tentu. Belum tentu. Tuhan bisa pakai orang pada waktu tertentu, tapi kalau tidak setia, dia hidup tidak benar, ya bisa terbuang dari hadirat Allah. Jadi saya kira itu saja penjelasan saya, saudaraku. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini pasti memberkati saudara-saudara semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.